Oke, baik, selamat sore Bapak Dewan Pembimbing dan selamat sore Bapak Dewan Penguji. Eh, Perkenalkan, eh, nama lengkap saya Lensa Pilih Kondo, dengan NIM 1803030163. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dewan Pembimbing saya, Bapak Dewan Pembimbing 1 dan Bapak Dewan Pembimbing 2 saya yang telah membantu saya dalam dan membimbing saya untuk mengerjakan proposal saya, yaitu proposal saya yang berjudul Perspektif Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Penebangan Liar Hutan Lindung Rokoraka yang berstudi kasus di Sumba Barat Daya, khususnya di Kodi. Pertama yaitu saya menjelaskan dulu mengapa saya ambil judul ini. Karena setelah saya pergi berliburan ke daerah asal saya itu di Sumba, saya melihat bahwa ada permasalahan di daerah saya, yaitu permasalahan hutan yang sudah rusak karena ulah manusia atau ulah masyarakat sekitar itu sendiri. Karena beberapa tahun yang lalu saya melihat bahwa ada cekcokan antara pemerintah daerah atau polisi kehutanan dengan masyarakat, karena ada kesalahpahaman sehingga terjadilah bentrok antara pemerintah dan masyarakat. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa yang jadi imbasnya itu adalah hutan Rokoraka itu sendiri. Itu yang jadi pertanyaan saya, sehingga saya mengambil judul ini sebagai judul skripsi saya. Oke, baik, saya lanjut dengan bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang dari judul saya. Hutan sebagai sumber salah satu modal dasar pembangunan nasional. Kita tahu bersama bahwa hutan sebagai sumber kekayaan alam yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh manusia atau masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Hal ini merupakan bahwa salah satu modal dasar dari pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sehingga seluruh rakyat dapat menikmati hasil-hasil dari sumber daya alam secara adil dan merata, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Kabupaten SBD memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.445,32 km. Secara geografis, Kabupaten Sumba Barat Daya terletak di bagian paling barat Pulau Sumba. Di Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki
eh, 129 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan yang dimaksud adalah Kodi Utara, Kodi Balagar, Kodi Bangedo, Wewe Selatan, dan Wewe Barat, Wewe Utara, Wewe Timur, Wewe Tengah, Laura, dan Kota Tambolaka. Secara geografis, Kabupaten Sumba Barat Daya terletak di bagian ujung barat Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti halnya tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Sumba Barat Daya juga hanya dikenal dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Namun di samping itu, Kabupaten Sumba Barat Daya juga memiliki beberapa hutan lindung, salah satunya hutan Rokoraka. Hutan Rokoraka yang dimaksud adalah hutan Rokoraka yang berada paling ujung Kodi Utara, Kecamatan Kodi Utara. Akan tetapi yang menjadi masalahnya di sini adalah degradasi hutan yang begitu terus-menerus terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang sudah tidak terkendalikan. Hutan Rokoraka yang sebelumnya menjadi salah satu surga bagi tumbuh-tumbuhan dan flora dan fauna endemik pun musnah tinggal sejarah. Kawasan hutan negara Rokoraka yaitu kini berstatus menjadi lahan kering pertanian sekaligus hunian warga yang bermukim di situ. Penebangan liar hutan Rokoraka Kabupaten Sumba Barat Daya sampai saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah atau pencegahan atau penanganan baik dari pemerintah daerah maupun pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut informasi yang dihimpun, selain penebangan liar, oknum juga mengalihkan fungsi hutan secara ilegal untuk lahan pertanian. Seperti yang salah satu mantan asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesel Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Bapak Immanuel Horo Esa, dia menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dan kurang tanggapnya penanganan pemerintah menjadi faktor pemicu utama penebangan liar ini terjadi. Adapun identifikasi masalah, yang pertama saya mengidentifikasi masalah dengan pertama yaitu tanggapan masyarakat sekitar terhadap penebangan liar di hutan Rokoraka. Yang kedua, identifikasi masalah yang kedua yaitu bagaimana tanggapan Dinas Kehutanan dan pemerintah daerah Sumba Barat Daya dengan adanya penebangan liar yang terjadi di hutan tersebut. Yang ketiga, identifikasi masalah yang ketiga, apa masalah pemerintah, apa alasan pemerintah daerah sehingga seolah-olah melepas kendali terhadap keberadaan dan masalah penebangan liar hutan tersebut. Selanjutnya dengan adapun tujuan dari penelitian yaitu tujuan pertama untuk mengetahui tanggapan masyarakat dan menganalisis mengenai terjadinya pembelakan liar hutan secara tidak sah. Yang kedua, untuk mengetahui, mengkaji tanggapan Dinas Kehutanan dan pemerintah daerah Sumba Barat Daya mengenai hutan Rokoraka. Yang ketiga, untuk mengetahui, mengkaji alasan pemerintah daerah yang selama ini acuh tak acuh terhadap masalah penebangan liar di hutan Rokoraka tersebut. Adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu kegunaan teoritis, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi
yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu sosiologi pada umumnya, baik oleh mahasiswa maupun masyarakat luas. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, supaya agar untuk pemerintah diharapkan lebih memahami kerusakan hutan akibat penebangan liar di kawasan hutan lindung Rokoraka, Kabupaten Sumba Barat Daya, sehingga dapat memberikan solusi terbaik untuk kembali menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, khususnya hutan dan ekosistemnya. Untuk masyarakat yang melakukan pembelakan liar yang di kawasan hutan lindung Kabupaten Sumba Barat Daya, supaya mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memberikan alasan secara hukum atas kerusakan lingkungan, khususnya hutan yang telah dirusaknya. Yang berikut yaitu kerangka pemikiran. Dilihat dari teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang semenjak tahun 1830 sampai dengan 1880 Masehi. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis, yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut Made Dharma Weda menyatakan dalam teori kartografi ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia. Begitu pula dengan penebangan liar, termasuk dalam perbuatan melanggar hukum atau melanggar hak-hak sebagai masyarakat. Dikarenakan penebangan liar merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Definisi lain dari penebangan liar atau pembelakan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat, yaitu illegal logging. Dikategorikan dalam bahasa Inggris, yaitu illegal logging adalah operasi atau kegiatan hutan yang belum mendapatkan izin yang merusak. Sedangkan menurut Rahmawati Hidayati dan kawan-kawan, yaitu illegal logging dapat diartikan sebagai praktik permanen kayu yang tidak sah. Yang berikut, adapun metode penelitian yang saya ambil yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian, deskripsi analis, metode pengumpulan sampel, dan dengan teknik purposive sampling dan simple random sampling. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengolahan dan penyajian data dengan cara memeriksa, meneliti, dan mengolah dalam bentuk suatu paragraf. Pendekatan yang keberikut yaitu spesifikasi penelitian. Yang dimaksud di sini adalah peneliti menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analistis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran
yang menyeluruh mengenai peraturan penebangan liar hutan dan dikaitkan dengan teori-teori sosiologi dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan mengenai tanggapan masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap masalah yang sedang terjadi, itu masalah penebangan liar di kawasan hutan lindung Rokoraka, Kabupaten Sumba Barat Daya. Mungkin itu saja dari saya sebagai seminar proposal saya. Mungkin itu saja materi-materi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga saya boleh duduk dan membicarakan hal ini kepada Bapak dosen pembimbing dan dosen penguji saya. Kalau ada yang salah dalam pengucapan mohon dikoreksi dan mohon maaf atas kesalahan itu. Selamat sore dan terima kasih atas waktunya. Shalom untuk kita semua.